Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lela Akyunin dengan NPM 2021010066 dari kelas HKID semester 6 Fakultas Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang filsafat hukum, yaitu pendekatan filsafat hukum atau ilmu hukum, ilmu sosial. Yang pertama itu ada ilmu hukum. Beberapa pendapat mengatakan bahwa filsafat merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya. Maka berarti filsafat hukum hanya mempelajari hukum secara khusus. Kemudian filsafat hukum tunduk pada sifat-sifat, cara-cara, dan tujuan-tujuan dari filsafat pada umumnya. Di samping itu, hukum sebagai objek dari filsafat hukum akan mempengaruhi filsafat hukum. Dengan demikian secara timbal balik antara filsafat hukum dan filsafat saling berhubungan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Kemudian dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi objek filsafat hukum adalah hukum dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti dasarnya, yaitu disebut hakikat. Kemudian menurut Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sukanto, hukum dapat diartikan sebagai yang pertama itu ada ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran. Yang kedua itu ada disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Yang ketiga itu ada norma, yakni pedoman atau patokan sikap, tindak, perilakuan yang pantas atau diharapkan. Yang keempat itu ada tata hukum, yaitu struktur atau proses perangkat norma-norma hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu secara bertindak tertulis. Yang kelima itu ada petugas, yaitu pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegak hukum. Selanjutnya itu ada keputusan penguasa, yaitu hasil proses diskresi. Yang ketujuh itu ada proses pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan. Yang kedelapan itu ada sikap, tindak, ajak atau perilakuan yang teratur, yakni perlakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Yang kesembilan itu ada jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Selanjutnya itu ada ilmu filsafat sosial, yaitu filsafat sosial merupakan cabang filsafat yang merupakan persoalan kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Menurut Plato dan Aristoteles, yaitu susunan masyarakat mencerminkan susunan kosmos, yaitu abadi. Manusia berkewajiban untuk menyesuaikan diri dengan susunan itu dan menaati demi keselamatannya. Kalau tidak, ia menghancurkan dirinya. Pada abad pertengahan, masyarakat Eropa masih memperlihatkan pada pola dasar yang sama, hanya sekedar mengoreksi terhadap paham Plato dan Aristoteles, yaitu paham tentang otonomi kosmos diganti dengan paham heteronominya, yaitu kepercayaan bahwa kosmos tidak berdiri sendiri, tetapi bergantung pada kemahakuasaan Allah. Ketertiban kosmos adalah suatu ketertiban yang telah diciptakan. Selanjutnya yaitu ada perubahan hukum dan sosial, yaitu proses terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat di dunia pada dewasa ini merupakan suatu gejala yang normal yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain dari dunia. Antara lain yaitu berkat adanya komunikasi modern dengan taraf teknologi yang berkembang dengan pesatnya.
Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai, kaidah-kaidah, pola-pola perilaku, organisasi, struktur lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial, yaitu ada sebab-sebab terjadinya perubahan-perubahan sosial yang dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri, dan ada yang letaknya di luar masyarakat tersebut, yaitu yang datangnya sebagai pengaruh dari masyarakat lain atau dari alam sekelilingnya. Suatu perubahan sosial dapat bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat tersebut. Misalnya sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, dan sebagainya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.